Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dengan saya, Hermanto Tolantang, dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode ini, kami akan berbincang dengan Bayu Ramadhani Fajri, MDS. Beliau adalah juga koordinator program studi animasi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Sobat Obsesi, prodi animasi di Universitas Negeri Padang ini adalah program studi baru. Kita ingin tahu sesungguhnya apa itu animasi, yang sebelumnya kita juga sudah menjelaskan tentang program studi desain komunikasi visual, program studi IPK, dan program studi PII. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang program studi baru di Universitas Negeri Padang, yakni prodi animasi. Pak Bayu, program studi animasi ini baru ya? Tahun berapa baru dimulai? Ya, program studi animasi ini disetujui tahun 2019, tapi baru menerima mahasiswa itu tahun 2020. Jadi sekarang masih angkatan pertama. Angkatan pertama. Berarti tahun 2021-2022 itu akan diterima angkatan yang kedua? Betul, akan diterima angkatan yang kedua. Ini dulu dasarnya atau latar belakang perlunya prodi animasi ini apa alasannya ini, Pak Bayu? Ya, 2016 itu sudah muncul Asosiasi Animasi dan Industri Kreatif Indonesia di Sumatera Barat. Kebetulan diketuai oleh senior saya, sehingga ekosistem animasi sudah mulai bertumbuh di Sumatera Barat ini. 2017 kami beberapa kawan-kawan juga dari ISI Padang Panjang, Politeknik Negeri Padang, itu kita diundang ke Balai Diklat Industri dan Pasar untuk mengikuti pelatihan animasi waktu itu. Kebetulan 2018-nya Universitas Negeri Padang MOU dengan Kemenperin, jadi di bidang pengembangan pelatihan animasi. Nah, waktu itu karena industri animasi di Sumbar ini sudah mulai muncul dan bertumbuh, ada ide dari Pak Rektor, kita buat saja program studi animasi begitu. Nah, itu awal mulanya. Dan mungkin sekedar sedikit informasi di sini bahwa di Sumatera Barat ini sudah ada 3 studio yang bisa dibilang cukup besar. Yang pertama ada Piapi Studio. Itu bergerak di bidang servis animasi 3D ya, 3 dimensi, fokus di 3 dimensi, yang sudah mengerjakan mungkin di sini pernah melihat animasi Adit Sopojarwo, Manusia Ikan, Bilu Bella, terus Rizka dan si Gembul ya, animasi-animasi yang sudah muncul di MNC TV. Nah, itu studionya ada di sini di Ampang. Oh, di Sumatera Barat, di Kota Padang lah ya? Di Kota Padang ya, di Ampang. Kemudian ada animasi yang fokusnya di animasi 2D, itu Kenaris namanya. Jadi mengerjakan servis-servis animasi serial dari Qatar, kemudian dari Dubai, seperti itu. Jadi kebanyakan servis dari luar negeri. Kemudian ada juga Sapilin. Nah, dan ketiganya ini sudah mendapat bantuan dari Backcraft gitu. Dan juga ada studio-studio kecil yang mulai bertumbuh gitu. Ada Ataru, ada Devata gitu. Oh, oke. Sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak ya. Dan itu malah konsumen pemesannya juga banyak ada juga dari luar negeri tadi itu ya? Iya, betul. Kebanyakan dari luar negeri. Nah, seperti di Payakumbuh juga ada Marawa Studio namanya. Jadi dia mengerjakan iklan, mungkin Bapak pernah lihat iklan animasi Proris obat batuk yang di TV. Itu karya anak Payakumbuh itu. Oke. Baik. Ini kalau mungkin bagi calon mahasiswa tentunya yang siswa-siswa sekarang berada di sekolah menengah, sesungguhnya animasi ini apa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau keberadaan itu dalam berbagai pekerjaan itu seperti apa animasi ini? Mungkin bagi siswa tentu ini perlu.
Iya, baik. Jadi kalau dari segi animasi sendiri, animasi itu sebetulnya di bawah perfilman ya. Jadi di bawah perfilman, industri perfilman, dan juga DKV. Jadi sebetulnya animasi ini dekat atau erat kaitannya dengan DKV ya, desain komunikasi visual. Dan animasi sendiri itu tidak hanya film, tapi tidak hanya film animasi gitu ya dalam bayangan orang banyak orang ya. Tidak hanya film, macam-macam ya. Jadi mungkin kita kenal animasi itu ada kartun 2 dimensi, ada 3 dimensi, nah seperti itu. Ada juga game itu juga bagian dari animasi sebetulnya. Jadi karena ada animasi di dalamnya. Nah kalau dari segi bisnis, pengalaman semasa COVID ini, ada beberapa industri yang jatuh, tetapi industri animasi justru naik. Ya. Jadi untuk menyumbang kemarin dipresentasi oleh Ketua Ainaki Indonesia, Ainaki Pusat, itu Mas Daril namanya. Berapa ini ya? Intinya industri animasi itu bertumbuh 24% setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, setiap tahunnya itu dibutuhkan 4.000 tenaga kerja di bidang animasi. Ya. Dan kebetulan waktu COVID kemarin kita sangat kesulitan sekali mencari tenaga kerja di bidang animasi. Jadi ada studio-studio besar yang mengerjakan servis dari Disney seperti Brown Bag di Bali, itu mereka sekali rekrutmen 600 orang, 300 orang gitu. Nah, sedangkan program studi animasi sendiri di Indonesia ini yang D4 ya, D4 itu hanya ada 5 yang aktif. Baru 5 program studi ya, ada 4 di Indonesia. Iya, betul, di Indonesia. Salah satunya Universitas Negeri Padang, kemudian Politeknik Batam, Polimedia, kemudian ada Udinus, dan juga MMTC Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau dari segi peluang memang sangat besar sekali, sehingga memang besar, ya? Iya, saat ini memang industri animasi ini diisi oleh orang-orang kebanyakan yang berasal dari lulusan-lulusan pelatihan atau diklat-diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti itu. Oke. Berikutnya tentang animasi ini kan sangat pesat perkembangannya, industri animasi sangat pesat perkembangannya. Betul. Itu alasannya apa ya? Kenapa tidak misalnya film? Kenapa tidak yang real saja tuh ya, tokonya manusia yang nyata? Ini kenapa bisa berkembang? Kalau iklan juga begitu, ada iklan animasi, kenapa tokonya orang saja? Itu memang peluangnya kenapa pakai animasi itu sehingga perusahaan animasi berkembang pesat gitu. Itu apalah kira-kira itu alasannya tuh? Ya, kalau sekarang sangat logis sekali alasannya Pak, apalagi di masa pandemi, karena tidak mungkin syuting, live shoot gitu ya, ramai-ramai gitu kan, sehingga animasi ini sangat dibutuhkan sekali. Dan juga misalkan kita membuat iklan layanan masyarakat menggunakan orang gitu ya, tentu kos atau biaya yang diperlukan sangat lebih besar daripada animasi. Nah, contohnya kita membuat iklan himbauan untuk memakai masker. Nah, kalau kita di industri animasi, misalkan iklannya berupa motion graphic, itu bisa dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Gitu. Tapi kalau misalkan kita live shoot, kita butuh modelnya, kemudian kameranya, lightingnya, editornya, dan lain-lain. Ya, jadi lebih banyak sekali krunya seperti itu. Dan situasi lapangan juga dibutuhkan. Animasi ini, iya betul, sehingga animasi ini bisa menjadi alternatif. Oke. Berarti memang di situ ya, di situ kelebihannya, apalagi pada masa COVID ini ya. Karena itulah maka perusahaan-perusahaan animasi berkembang sekarang, gitu ya. Betul, apalagi animasi ini bisa dikerjakan dari rumah. Ya. Gitu. Ya, bisa bekerja dari rumah gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi studio-studio besar seperti Infinite Framework yang di Batam, kan karyawannya ratusan, mungkin 1.000 lebih mungkin ya kalau tidak salah. Itu untuk animatornya saja 300 orang, kemudian untuk modelernya sekian puluh orang, jadi banyak sekali tenaga kerjanya. Tapi mereka sekarang di masa pandemi ini tidak di kantor gitu. Jadi di rumah gitu ngerjakannya. Bisa bekerja dari rumah ya, karena dia berhadapan dengan komputernya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi itu lebih memudahkan sebetulnya. Dikerja dari rumah. Begitu juga MNC. Jadi MNC animasi ini juga
kerjanya remote gitu. Oke. Nah, kalau live shoot kan tidak mungkin, jadi harus di tempat gitu. Ya. Ya. Contoh syuting sinetron gitu kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ya. Syutingnya di satu Jakarta, satu di Padang kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi seperti Oke. itu, Pak. Baik, berikutnya kalau kita berbicara tentang program studi animasi Universitas Negeri Padang yang berada di Fakultas Teknik, itu perkembangan sekarang seperti apa itu ya? Nah, kalau di program studi animasi sendiri, karena animasi angkatan pertama ya baru, jadi yang baru kita lakukan yang pertama adalah baru meng-hire satu dosen industri. Jadi dari Marawa. Kemudian kita sedang menjalin PKS ya, jadi kerjasama dengan pemerintah Kota Padang. Tapi yang sudah jalan ini dengan Semolek. Oh, Semolek ya? Ya, Semolek. Jadi terkait pembuatan konten animasi yang akan mereka post di Instagram dan media-media sosial yang mereka miliki. Jadi seperti ketika ada hari-hari tertentu, peringatan-peringatan tertentu, tentu membutuhkan konten animasi di Instagramnya. Jadi itu dari prodi animasi di sini yang mengerjakan. Jadi sistem pembelajarannya itu adalah project based learning. Jadi ada project dari luar kita kerjakan di sini oleh mahasiswa. Nah, apalagi sekarang masa pandemi kan kita bisa menggunakan sistem blok. Pelajaran sistem blok sehingga selama 2 minggu misalkan mata kuliahnya motion graphic, jadi mereka nanti mengerjakan project motion graphic dari luar. Nah, seperti itu. Yang sedang kita jalankan baru. Ini baru langkah pertama. Oke. Kalau para siswa yang akan mendaftar ke program studi animasi ini, latar belakangnya apakah diperlukan latar belakang jurusan IPA atau boleh jurusan IPS misalnya, jurusan bahasa dari SMA atau termasuk juga dari SMK boleh enggak untuk masuk ke program studi animasi di Universitas Negeri Padang ini? Ya. Sebetulnya dari program studi apa saja bisa sebetulnya. Saya sendiri dulu waktu SMK saya dari RPL gitu. Kemudian ambil D4 animasi. Jadi bisa sebetulnya. Yang penting ada basic menggambar minimal ya. Bisa menggambar atau memang hobi ya meskipun tidak bagus tapi sudah ada hobi seperti itu. Jadi dengan hobi itu kan akan meningkatkan semangat. Kalau misalkan skill menggambar itu kan bisa diasah sebetulnya. Nah, dan untuk biasanya yang sudah kita lakukan sebelum ini, jadi mahasiswa yang baru masuk itu kita berikan matrikulasi, Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi kita berikan matrikulasi berupa pelatihan dasar animasi itu selama sebulan. Jadi bergantian, karena kemarin ada 40 orang, jadi kita bagi jadi 3 gelombang begitu. Nah, jadi kita buat pelatihan dulu di awal-awal gitu. Jadi supaya ada kesamaan persepsi antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Kalau tentang penguasaan teknologi digital bagi calon bagaimana nih? Harus hebat teknologi digital? Tidak, Pak. Jadi tidak harus hebat juga gitu kan, karena nanti kan kita ajari lagi dari awal gitu. Kalau memang dia mulai dari nol gitu ya, akan kita latih lagi dari awal. Nah, kita ada semacam ya tadi matrikulasi atau pelatihan intensif ya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Apalagi terkait penggunaan teknologinya. Misalkan kita membuat animasi 3D itu menggunakan aplikasi misalkan Blender gitu ya. Jadi akan kita latih mahasiswa baru ini untuk menggunakan Blender selama kurang lebih 1 bulan. Gitu. Sehingga nanti ketika masuk ke perkuliahan itu dia sudah siap gitu. Mulai dari basic prinsip animasi dan lain-lain sampai membuat ya karya-karya sederhana lah. Oke, berikutnya kalau yang peminatnya itu, kalau yang kemarin itu, yang tahun pertama, itu yang apakah laki-laki pada umumnya atau memang ada boleh laki-laki, boleh perempuan, itu tergantung minat mereka saja? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi yang angkatan pertama ini kebanyakan laki-laki gitu. Memang kebanyakan laki-laki ya. Ya itu kan tergantung kepada minat mereka ya, yang bergerak di bidang animasi gitu ya. Kalau kita lihat sekarang peluang kerjanya lulusan animasi ini seperti apa, Pak Bayu? Ya, baik. Kalau terkait dengan peluang kerja, kalau secara ini ya, karena lulusan kita
sedikit gitu ya, apalagi prodi animasi sangat sedikit, tentu terbatas, peluangnya sangat terbatas, sangat besar sekali kalau ininya, karena saingannya kan sedikit, Pak. Dari segi saingannya kan sedikit, apalagi kebutuhan mitra itu cukup besar. Nah, apalagi kita kan D4. Jadi D4 ini kemarin ada edaran dari Kementerian Dirjen Vokasi bahwa magang itu setahun. Nah, kan harus setahun. Jadi strategi yang saya lakukan di sini adalah magangnya itu di semester akhir. Nah, sehingga nanti mahasiswa ini ketika magang dia bisa langsung direkrut. Karena keluhan dari mitra industri biasanya kan magang di semester 7. Lalu semester 8 mereka mengerjakan tugas akhir. Sehingga nanti begitu dia lulus dan kembali lagi ke studio itu ngulang dari awal gitu. Jadi ini TA-nya kita dulukan, baru magang. Nah, sehingga kemungkinan tingkat keterserapannya lebih bagus gitu. Itu juga permintaan dari mitra industri. Yang sedang kita coba gitu, Pak. Oke. Kalau kita lihat perkembangan industri animasi ini di Indonesia, itu bagaimana perkembangan terakhir ini? Memang cukup bagus gitu ya, atau berkembang? Ya, kalau dibilang berkembang, ini sangat berkembang sekali. Sangat berkembang. Ya, sangat berkembang sekali. Apalagi yang terakhir kemarin kita kan ada, mungkin Bapak pernah lihat iklan tepung ya, tepung bumbu Sasa, itu kan sudah go internasional gitu. Jadi animasi kita juga go internasional, dan juga ada animasi Shizuki, mungkin Bapak lihat. Animasi Shizuki itu juga sudah ini dapat ini dari Disney. Jadi sudah masuk ke Disney juga dia. Disney Hotstar. Kemudian ada juga game ya. Industri animasi yang di bidang game itu sudah ini kan oleh PS5. Sudah menjadi game resmi PS5 gitu. Nah, jadi sudah mainnya kita sudah ke luar negeri semua. Tidak usah jauh-jauh, kita di Padang saja misalkan, di Aris itu mereka kliennya rata-rata memang dari luar negeri semua. Jadi mengerjakan serial dari luar negeri. Dan yaitu kendalanya adalah minimnya sumber daya manusia gitu. Rata-rata memang keluhan dari mitra adalah SDM-nya. Gitu. Bahkan kalau bisa ya mereka maunya ya udah masuk kerja. Oke, kalau kita lihat animasi ini kalau di luar negeri kan sudah cukup lama ya, film-film animasi sudah cukup banyak. Apakah di Indonesia ini memang agak terlambat perkembangan animasi, atau ahli-ahli yang mau mengembangkan diri untuk animasi ini? Ya, sebetulnya bukan terlambat sih, Pak. Karena waktu zaman Soekarno dulu, zaman Presiden Soekarno itu beliau sudah mengutus salah satu orang untuk belajar ke Disney. Pak siapa namanya gitu ya. Jadi animasi itu sebetulnya sudah ada. Mulai dari komik ya, sejak cerita Gundala, Putra Petir, Gatot Kaca dan lain-lain. Akan tetapi mungkin perhatian dari pemerintah saja gitu ya. Perhatian pemerintah yang kurang waktu itu. Dan juga dari stasiun-stasiun TV yang ada di Indonesia ini, stasiun TV swasta atau negeri, mereka lebih suka mengimpor film-film animasi dari luar. Nah, padahal kita industri animasi itu sudah ada, sudah lama begitu. Nah, contoh dulu yang animasi yang ini kan ada si Unyil ya, ada Sukudarwo, kemudian Keluarga Somat. Nah, sekarang rata-rata animasi-animasi yang ada di TV itu sudah karya anak bangsa semua. Sudah karya anak bangsa ya? Iya, betul. Termasuk yang di Net TV ya kan, Jakarta Undercover kalau nggak salah, Jakarta apa itu ya. Nah, itu. Gitu. Jadi bukan terlambat sih. Bukan terlambat ya? Iya. Tapi sekarang sudah ada, sudah masuk ke dalam rencana apa ya istilahnya ya, rencana pemerintah sampai 2025 kalau tidak salah ya. Saya ada bukunya itu waktu itu dari Kementerian Kemenparekraf. Nah, ya, itu pengembangan industri kreatif digital ini ya. Iya, industri animasi khususnya. Ya. Oke, baik. Berikutnya Pak Bayu. Kalau kita lihat tadi perkembangannya sudah mulai ada gitu ya. Tapi kalau katanya dulu tenaga-tenaga ahli animasi kita ini ada juga yang
orang Indonesia, tapi dia di luar negeri ternyata cukup apa ya gitu ya. Ternyata eksis di luar negeri. Memang ada seperti itu ya? Sebagian besar eksisnya di luar negeri memang. Jadi ya. kalau kita lihat animasi seperti Transformer, kemudian Tintin dan lain-lain itu animatornya ada juga banyak dari Indonesia gitu, seperti Rini Sugiarto, kemudian ada Roni Gani, ada macam-macam, Andreas ya. Jadi banyak animator-animator Indonesia yang kiprahnya di luar negeri gitu. Berarti karena memang mereka dapat tempat gitu ya, karena memang wadahnya itu tersedia dengan banyak perusahaan di luar negeri, gitu mungkin ya? Betul. Nah, ada juga anaknya ini ya, siapa? Artis. Ya, yang bintang film ya, yang artis ya. Anaknya juga ternyata animator gitu ya? Anaknya animator di Malaysia, animator. Iya, di Malaysia, ya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat pertumbuhan industri perusahaan-perusahaan animasi di Indonesia sekarang sudah, atau memang hanya kecil? Kalau di Padang tadi ada gitu ya, cuma kan beberapa ya. Di Indonesia bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu yang paling besar ada di Infinite di Batam. Oh, di Batam. Kemudian ya ada juga di Bali di Brownback. Kemudian di Jakarta sebetulnya banyak, Pak. Sebetulnya banyak ya. Studio animasi itu banyak sekali yang sudah tergabung di asosiasi industri animasi dan kreatif itu sudah banyak. Nah, malah banyak yang belum bergabung sebetulnya. Nah, seperti itu sudah. Ya, sebetulnya tinggal ini aja, tinggal kita mengembangkan SDM. Untuk jadi semakin banyak SDM nanti pasti karyanya juga akan semakin bagus dan akan semakin banyak gitu. Ya, memang kelemahan kekurangan dari studio-studio yang ada di Indonesia ini ya kekurangan SDM itu aja sih, Pak. Masalah SDM ya. Iya, betul. Oke, berikutnya bagaimana? Karena kalau kita lihat juga kan perkembangan teknologi digital, aplikasi animasi kan juga ada. Itu bagaimana dengan program studi animasi ini? Itu ancaman atau itu jangan-jangan nanti orang menggunakan aplikasi saja tuh? Bagaimana nanti itu kalau lihat di sudut pandang itu? Ya, maksudnya animasi instan gitu, Pak ya? Iya, animasi instan dengan kan program aplikasi ya. Iya, ada banyak sekali animasi atau aplikasi animasi instan gitu ya, semacam Powtoon, Animaker atau Videoscript dan lain-lain. Iya. Sebenarnya kalau tools yang instan itu lebih ditujukan bukan untuk animasi film ya, atau iklan yang custom, tapi dia lebih ke explainer mungkin ya, penggunaan pribadi. Jadi kalau misalkan aplikasi-aplikasi instan itu mau digunakan untuk komersil, itu kan ada lisensinya tersendiri. Jadi berapa dia bayar lisensinya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kita menggunakan Blender misalkan, Blender ini kan gratis. Nah, kita buat sendiri tentu biayanya akan lebih murah lagi. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau tantangan, ancaman ya memang pasti ada, tetapi ya yang ingin kita tumbuhkan di prodi animasi ini kan memang skill. Selain skill juga ada sense of art-nya juga ada gitu ya. Nah, tapi kalau instan kan dia default gitu. Jadi tidak ada ya memang sudah bawaannya seperti itu ya, tidak bisa kita custom begitu. Jadi banyak kekurangannya juga kalau yang aplikasi instan itu. Oke. Baik, berikutnya kalau kita lihat di Sumatera Barat program studi animasi ini ada berapa? Atau hanya baru Universitas Negeri Padang atau sudah ada beberapa? Di Sumatera ini baru satu ya, kecuali Batam. Nah, Batam itu masuk Sumatera juga ya? Di Sumatera saja program studi animasi baru satu? Iya, baru satu. Karena tadi di Indonesia baru 4 ya. Di Indonesia tadi 5 baru gitu ya. 5, baru 5. Oke. Betul. Itu yang D4 ya. Oh iya, D4. Nah, D4 animasi itu baru 5. Sisanya D3. D3 itu kurang lebih ada 3 kalau tidak salah ya. Ada IKJ, ada Yogyakarta, satu lagi di Malang. Berarti masih sangat terbatas juga, baru D3-nya juga terbatas. Betul. Masih sangat sedikit sekali. Gitu. Oke. Baik, untuk himbauan kepada para siswa ya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita ini semakin tahu apa itu animasi ya.
kalau dilihat Betul. mereka akan masuk ke program studi animasi, membutuhkan biaya yang tinggi kah, misalnya laptop yang juga harus bagus, apakah memang memerlukan, apakah dia butuh kamera juga, itu seperti apa kalau untuk masuk di program studi animasi ini kalau para siswa di SMA, SMK akan memilih, Pak Bayu? Ya, baik. Jadi sebetulnya mau jurusan apapun itu kan pasti disesuaikan, Pak ya, dengan kebutuhannya. Begitu juga di animasi, tergantung fokus dari calon peserta didik nanti, calon mahasiswa nanti. Jadi kalau misalkan mau fokusnya di 2D, tentu dia harus minimal punya pentablet gitu kan. Kemudian punya laptop yang cukup. Jadi tidak harus wah. Kalau punya yang wah ya bagus sekali ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak punya perangkat gitu ya, itu kan bisa menggunakan fasilitas di lab. Tapi kekurangannya adalah nanti peserta didik ini tidak bisa mempraktekkan lagi di rumah. Nah, seperti itu. Jadi sama halnya dengan petani begitu ya. Petani kalau tidak punya cangkul ya tidak bisa gitu. Sama halnya dengan mau masuk di prodi animasi tentu harus siap dengan segala kebutuhan yang harus disiapkan. Nah, kalau misalkan kamera itu bukan sesuatu yang urgent ya. Yang paling urgent itu adalah perangkat komputer dan juga pentablet, itu aja sih. Oke. Baik. Kemudian Pak Bayu, himbauan untuk mereka yang berada di SMA sekarang, kalau ingin masuk ke program studi animasi di Universitas Negeri Padang ini, mungkin ada himbauan atau arahan kalau ingin bergabung seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan kepada calon-calon animator lah tentunya ya kalau mereka akan bergabung di Universitas Negeri Padang. Nah, baik. Bagi adik-adik calon mahasiswa yang memiliki minat di bidang animasi ya, tentu hal yang perlu disiapkan adalah mental pertama. Kenapa? Karena di animasi ini sangat menguji kesabaran sebetulnya. Nah, contohnya kita membuat animasi 2D gitu kan, 2 dimensi, itu bukan sekali gambar semua langsung jadi. Nah, mungkin dasarnya seperti ini, dalam 1 detik itu ada 25 frame atau 25 gambar. Dalam 1 detik 25 gambar gitu ya? 25 gambar. Untuk membuat animasi bergerak 1 detik itu ada 24 sampai 25 gambar. Nah, kalau misalkan mau buat 1 menit, ya dikalikan saja. 24 dikali 60. Nah, tentu harus memiliki kesabaran ekstra gitu ya. Tetapi ya namanya apa istilahnya ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil lah istilahnya. Kita akan mendapat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau mengerjakannya memang sepenuh hati ya tentu hasilnya juga akan bagus ya. Nah, kemudian yang kedua, selain mental dan juga kesabaran, ya itu adalah minimal harus bisa menggambar dulu. Nah, karena di prodi animasi UNP ini ada 3 fokus. Yang pertama adalah 2D animator atau 2D ya. Pokoknya animasi bidang 2 dimensi, kemudian animasi 3 dimensi dan juga game. Nah, kalau mau mengambil fokusnya di animasi 2 dimensi tentu harus suka nonton animasi dulu. Memang minat tadi ya. Harus suka nonton animasi 2 dimensi dan juga harus pintar menggambar. Kalau tidak pintar menggambar, itu bisa mengambil alternatif yang 3D. Jadi 3 dimensi. 3D. Betul, animasi 3 dimensi. Nah, kemudian dan tentu ini juga harus banyak kita nonton film gitu ya. Bagaimana kita mau buat animasi 3D tapi kalau tidak pernah nonton animasinya sendiri. Kemudian games ya. Kalau misalkan kita ingin membuat game yang bagus, tentu kita harus tahu ini mana game yang bagus, mana game yang tidak gitu ya. Nah, tentu kita harus main game juga. Nah, jadi perbanyak referensi lah, referensi. Kalau mau fokus di game ya kita harus suka main game. Kalau mau di 3D ya kita harus suka nonton filmnya gitu ya. Nah, karena biasanya di awal-awal perkuliahan ya kita memang paling banyak adalah nonton. Nonton. Mendapatkan ide gitu ya. Betul. Jadi kita nonton ya. PR-nya adalah ya nonton gitu, Pak. Kemudian kita buat tugas-tugasnya adalah nonton film ini, kemudian dibuat ceritanya
Ya, seperti itu. Oke. Kalau di tingkat dasar, misalnya semester 1, semester 2, tadi kemampuan manual, menggambar manual tadi itu dibutuhkan ya, berarti ya Pak Bayu ya? Betul, ya itu the basic-nya. Tapi tetap kita ajarin gitu ya. Ya, basic tetap pakai manual dulu ya? Betul. Jadi semester 1, semester 2 itu masih manual. Ya, kecuali nanti di semester 2-nya itu ada motion graphic, itu sudah mulai sudah mulai menggunakan teknologi begitu ya. Iya, di semester 3 kita fokus 3D. Semester 4 masuk ke CGI, Cinema 4D, visual effect dan lain-lain. Oke. Jadi memang ya tiap semester tuh fokus 3D saja, 2D saja semuanya. Jadi harapannya ketika nanti di akhir semester itu kita punya satu karya, minimal satu karya satu orang. Oke. Baik. Kalau nanti kalau para siswa bertanya, lapangan pekerjaannya apa-apa saja tuh nanti itu ya Pak Bayu, kalau dia lulus dari animator, peluangnya seperti apa? Kalau kita jelaskan kepada para siswa kita yang akan calon masuk. Baik. Kalau saat ini ya animasi yang paling bisa masuk ke semua lini atau semua sektor pekerjaan itu adalah motion graphic artist ya. Ada juga salah satu mahasiswa kami di sini yang baru semester 2 tapi sudah kontrak di Kominfo Padang Panjang. Ya, jadi sudah bekerja di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Padang Panjang itu kan ada yang Videotron dan lain, itu salah satu pengerjanya adalah salah satu mahasiswa kami yang masih semester 2. Baru semester 2 sudah boleh dapat peluang kerja gitu ya? Iya. Jadi dia sudah dikontrak gitu. Sudah ada kontraknya dikirim ke saya sejak Oktober tahun lalu. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Iya. Apalagi perusahaan di mana-mana. Ya, perusahaan animasi banyak gitu ya, sedang bertumbuh. Betul. Ya. Perusahaan animasi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali begitu. Bahkan mereka itu kekurangan tenaga kerja. Iya, kekurangan tenaga kerja. PR kita banyak gitu di industri animasi. Di asosiasi ini PR-nya banyak sekali, Pak. Khususnya terkait SDM. Begitu. Atau kalau di Indonesia sekarang itu ada kaitannya juga dengan pandemi ini ya. Pandemi semakin menaikkan apa namanya perusahaan-perusahaan untuk mencari tenaga kerja di bidang animasi ini ya. Iya. Ya, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di pandemi ini ada industri yang turun, animasi justru naik. Oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini termasuk juga tadi memang prodi animasi terbatas, baik S1 tadi D4 maupun D3 ya. Jadi mudah-mudahan para calon siswa di SMA, di SMK, di Madrasah Aliyah ini memberikan wawasan ya kepada mereka, karena prodi animasi di Sumatera Barat atau dikatakanlah di Universitas Padang memang baru dan jumlahnya di Indonesia tadi terbatas ya Pak Bayu ya. Betul ya. Oke. Baik Pak Bayu, kita ingin masuk ke pribadi sedikit Pak Bayu. Pak Bayu. Boleh, Pak. Nah, Pak Bayu ini tadi asalnya itu kan MDS tadi itu ya? Iya. Bidang desain gitu ya? Betul. Magister desain itu ya. Dulu kampungnya di mana nih Pak Bayu? Saya kampungnya di Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Orang Jawa Timur. Itu sampai SMA di mana? SMA di Pasuruan. Oh, Pasuruan malah? Iya, saya Pasuruan. RPL dulu saya jurusannya, Pak. Rekayasa perangkat lunak. Jadi coding-coding gitu. Oh, coding gitu ya. Lalu baru kemudian masuk D4. D4 di mana? Di Bandung. Di ITB, Pak. Oh, ITB. Oh, D4 langsung ITB. Kemudian S2-nya juga di ITB juga. Magisternya juga di ITB. Iya, kebetulan saya ambil konsentrasinya desain media digital. Oh, desain media digital sangat dekat dengan dengan animasi gitu ya. Tesisnya juga animasi gitu. Oke. Kemudian dulu kita sampai di Padang itu kan jauh ya, dari Pasuruan, Probolinggo, Pasuruan, Bandung. Nyampainya di Padang nih gimana ceritanya? Dapat istri orang Bukit Tinggi saya, Pak. Jadi ikut orang Bukit Tinggi, ikut istri jadinya ke sini. Ikut istri ke Bukit Tinggi itu ya. Istri ketemunya di mana, di Bandung? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Jadi dengan istri ketemu di Jakarta waktu pameran seni Inakraf.
Oh. Nah, ya, di Jakarta. Kemudian bahasa Padang sudah pandai ya? Lai, Pak, lai. Skete. Iya, alhamdulillah. Kemudian memang Alhamdulillah. akhirnya diterima di Universitas Negeri Padang ya. Akhirnya diterima di Ya, Negeri Padang bergabung di UNP tahun 2018. 2018 ya. Bulan Juli ya. Saya baru pindah ke Padang ini 7 Januari 2018. Oke. Kemudian bulan Julinya baru mengajar di UNP. Berarti sebelumnya bekerja di perusahaan atau di mana? Sebelumnya saya di Siamolek, Pak. Oh, di Siamolek ya. Ya, dari 2012. Karena Siamolek memang banyak berkaitan dengan apa ya, dengan teknologi digital begitu ya. Betul, termasuk animasi juga. Gitu. Oke. Baik, Pak Bayu, mudah-mudahan bincang-bincang kita gelar bicara pada siang ini berguna bagi para siswa yang akan mencari program studi baru. Ya, salah satunya adalah tentulah program animasi dengan tadi prodi yang sangat terbatas, D4 dan D3-nya juga terbatas di Indonesia. Mudah-mudahan yang di Sumatera saya juga tadi masih terbatas, salah satunya adalah di Universitas Negeri Padang. Yang koordinator program studinya sekarang adalah Bapak Bayu Ramadhani Fajri, MDS. Terima kasih Pak Bayu sekali lagi. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih sudah diundang juga. Ya, oke. Sobat Obsesi, dengan moto dari Padang untuk Indonesia, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf, sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.